Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Mari kita menenangkan hati dan kembali kepada sumber kasih yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Saat semua menjadi sunyi, Ia datang bukan dengan suara gemuruh, tapi dengan satu pertanyaan yang lembut namun dalam. Apakah engkau mengasihi aku? Itulah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan malam ini, itu juga pertanyaan yang Tuhan tujukan kepada setiap kita. Yohanes 21 ayat 15-17 mencatat momen yang sangat personal dan emosional. Setelah penyangkalan, setelah luka dan rasa malu, Tuhan Yesus tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan kasih dan pertanyaan yang memulihkan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan itu dilontarkan. Mengapa? Bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu jawabannya, tapi karena Tuhan Yesus ingin Petrus tahu bahwa kasih itu adalah dasar yang paling penting dalam segala hal. Tuhan Yesus tahu Petrus telah menyangkalnya, tapi ia tidak memulainya dengan, "Mengapa kamu menyangkal aku?" Sebaliknya, ia bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan tahu bahwa kasihlah yang bisa mengalahkan rasa malu dan kegagalan. Dan mungkin malam ini, kita juga merasa tidak cukup baik. Pernah gagal, pernah menjauh. Tapi Tuhan tidak sedang mencari orang sempurna. Ia mencari hati yang mengasihi, hati yang rindu untuk kembali. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, dan setiap kali Petrus menjawab, Yesus memberikan tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya, kasih sejati itu punya wujud, bukan hanya dalam perasaan, tapi dalam perbuatan. Tuhan Yesus tidak mencari pengakuan mulut, tapi hidup yang dipersembahkan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita akan bertahan, sekalipun badai datang. Kita akan setia, sekalipun banyak yang meninggalkan. Karena kasih kepada Tuhan Yesus adalah bahan bakar iman yang tidak habis. Mungkin hari ini kita menjalani hari yang berat. Doa belum dijawab. Orang yang kita kasihi mengecewakan. Atau bahkan kita kecewa dengan diri sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah kecewa mengasihimu. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu isi hatimu. Dan justru karena itu, Ia datang dengan pertanyaannya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengangkat. Bukan untuk mengungkit kegagalan, tetapi untuk memanggil kembali. Petrus pernah berkata, "Aku tidak kenal dia." Tetapi setelah dipulihkan, Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula. Ia menggembalakan, menguatkan, bahkan mati sebagai martir. Apa yang membuat dia bisa berubah? Kasihnya kepada Tuhan Yesus. Bukan ambisi, bukan takut gagal lagi, tetapi kasih yang tulus karena telah diampuni dan dipulihkan. Malam ini, mari kita renungkan dalam hati. Sudahkah kasih kepada Tuhan Yesus menjadi alasan kita bertahan? Atau kita sedang letih dan butuh dikuatkan kembali? Sahabat terkasih, saya teringat pada satu lagu yang diciptakan oleh pendeta Stephen Tong pada tahun 1961. Mungkin sahabat belum pada lahir ya, tapi lagu ini memberikan teguran dan kekuatan bagi saya dan membuat komitmen baru dalam hidup saya. Lagu ini berkata, "Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia,
kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilannya. Harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Gimana lagunya? Sungguh memberkati ya sahabat terkasih. Tuhan Yesus tidak bertanya apa prestasimu hari ini, atau sudah seberapa sukses kamu dalam hidup. Ia hanya bertanya satu hal, apakah engkau mengasihi aku? Kalau jawabanmu meski lemah adalah, ya Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau, maka itu cukup. Dari cinta itu, Tuhan akan bangun ulang hidupmu. Dari cinta itu, kamu akan menemukan kekuatan untuk tetap setia. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, malam ini kami mendengar Engkau bertanya, apakah Engkau mengasihi aku? Kami menjawab dengan rendah hati, ya Tuhan, Engkau tahu kami mengasihi Engkau. Meski kasih kami belum sempurna, Engkau tahu isi hati kami. Tolong kami untuk tetap setia, pulihkan kami dari luka dan kegagalan. Ajari kami untuk mencintaimu bukan hanya dengan kata, tapi dengan hidup yang menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih telah menemani malam ini dengan renungan firman Tuhan. Kalau kamu diberkati, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan. Sampai jumpa besok malam. Tetap hidup dalam kasih, tetap bertahan dalam iman, karena Tuhan Yesus setia dan mengasihimu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.